Yo, kembali lagi bersama gua di channel gua, Rian Ahmad. Sudah beberapa hari ini gua belum upload lagi. Kali ini gua akan ngebahas soal review MotoGP 2021 paruh musim pertama. Yang diantaranya ada Qatar 1, Qatar 2, Portimao, Jerez, Le Mans, Mugello, Catalunya, Sahnsering, terus ada Asen Belanda yang berakhir beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu ya. Dan di sini gue mulai langsung aja dari Qatar 1 ya. Qatar 1 dimenangkan oleh pembalap Yamaha yakni Maverick Vinales ya. Maverick Vinales melalui start pos 3 dan dia mulai agak ya seperti biasa yang lo tahu start dari Maverick Vinales nggak terlalu bagus. Dia turun ke sekitar posisi 6-7 lah. Dia di sana berkutat melawan banyak pembalap seperti Fabio Quartararo juga yang sempat turun jauh juga. Terus dua pembalap Ducati ada Pecco sama Jack Miller, terus ada juga Jorge Martin yang yang menarik perhatian lah, itu istikat kata kasarnya ya. Karena menurut gua nih Jorge Martin juga salah satu yang dimiliki oleh Ducati sangat-sangat potensial sekali dan cukup kuat lah, dan akhirnya pertarungan antara Maverick Vinales sama ini si Jorge Martin juga terjadi. Terus Quartararo, Jorge Martin, dan Pecco sama Vinales juga sempat terjadi battle, dan akhirnya Pecco mencoba untuk terus menguntit dan mengikuti. Terus ada battle juga antara Vinales sama Johan Zarco untuk memperoleh pos 1 juga, dan akhirnya di sana tetap Maverick Vinales yang tercepat karena masih banyak diuntungkan juga di tikungan-tikungan cepat dari Qatar ini. Terus kita lanjut ke Qatar 2. Di Qatar 2 ini Fabio Quartararo juga cukup kuat lah. Dia istilahnya kayak ngebuktiin banget lah kalau dia tuh mampu gitu menaiki motor WZR M1 pabrikan lah kasarnya begitu. Dan si Quartararo ini menunjukkan bahwa dia itu gak sebatas pengganti dari Valentino Rossi gitu. Dan inilah gue gitu kalau kalau dia menunjuk, kalau lu nonton Qatar 2 itu sebenarnya jauh lebih seru daripada Qatar 1. Kenapa? Karena di Qatar 2 ini juga banyak insiden gitu, dan insidennya ada si Juan Mir sama sama si Jack Miller terlibat clash di sana. Kalau kata gue cukup cukup bahaya lah si Jack Miller melakukan hal itu. Terus ada kekalahan dari Suzuki juga di last lap ya, setelah tikungan terakhir disalip langsung dua pembalap pas di posisi ke berapa ya, ketiga ya kalau nggak salah, langsung disalip. Dan akhirnya nggak finish di podium, pasti sakit banget. Dan Quartararo kelihatan ngotot sekali dan push sampai limit motornya. WZR M1 battle dengan banyak pembalap setelah dia turun posisi agak lumayan jauh, posisi 6 ya kalau nggak salah. Tapi kalau untuk lap-lap awal semua pembalap masih rapat, itu kesempatan dia buat nge-push motornya lebih baik lagi. Karena di race pertama atau di Qatar 1 dia kurang memanage ban, dan di race kedua ini dia bisa memanage ban dan dia bisa battle dengan rekan satu negaranya yakni Johan Zarco. Race dimenangkan oleh Fabio Quartararo, dan lanjut ke 2 minggu berikutnya di race Portimao atau di race Portugal ini, yang musim lalu seri perdananya di pertama kalinya di sirkuit Portimao ini dijajaki oleh MotoGP. Karena kekurangan sirkuit juga di MotoGP, banyak yang cancel karena pandemi COVID-19 atau virus COVID-19 ini ya. Jadi banyak yang mengundurkan diri. Akhirnya Portimao menjadi salah satu kandidat yang kuat yang dimenangi juga oleh Miguel Oliveira musim lalu, dan sekarang Miguel Oliveira juga dikandidatkan untuk menjadi pemenang dari GP Portimao, karena mengingat ini adalah salah satu rumah dari rumah dari si Miguel Oliveira, atau tepatnya
tuan rumah lah gitu, kasarnya begitu. Dan Quartararo juga dia langsung ngepush, nggak kejar sama sekali. Dan ini juga di Portimao ya, di Portimao ini salah satu awal mula Marc Marquez comeback setelah cedera di bulan Juli 2020. Jadi hampir beberapa bulan dia absen, akhirnya dia comeback di Portimao meskipun dia sebenarnya diproyeksikan untuk comeback sekitar bulan Juni atau ya mungkin Sachsenring lah seharusnya dia comeback ya, tapi dia memilih comeback lebih cepat dari hitungan dari dokter. Dan Quartararo kalau di sini kalau gua bilang nggak ada yang spesial, cuma yang spesial ada pertarungan yang luar biasa antara Jack Miller sama beberapa pembalap lainnya ya. Dan itu ada Franco Morbidelli ya, kalau nggak salah itu, kalau nggak salah bisa koreksi kalau gue salah. Intinya si Miller lah, terus si Zarco juga kayaknya crash kalau nggak salah di Portimao ini. Terus lanjut ke seri berikutnya, seri Jerez. Seri Jerez dimenangkan oleh Jack Miller ya, dia mengalahkan Fabio Quartararo di seri ini, yang diikuti juga oleh double podium buat Ducati, podiumnya Pecco sama podiumnya Pecco Bagnaia sama Jack Miller. Jack Miller memenangi race kali ini dan Pecco berada di posisi kedua. Terus ada di sana juga karena cedera arm pump ke tangan kanan ya, kalau nggak salah itu si Quartararo, jadi dia agak sedikit merosot hingga finish di posisi ke-6, kalau nggak ke-7 itu kalau nggak salah. Seingat gue dia merosot dari pos 1 setelah disalip oleh Jack Miller. Terus ada Jack Miller lagi di seri Le Mans, dan di seri Le Mans ini juga flag to flag ya, dari tracknya tuh kering atau istilahnya dry lah, mendung dry. Terus di 3 lap awal langsung hujan, setelah hujan flag to flag itu terjadi, Jack Miller mengganti ban dan Fabio Quartararo terkena penalti juga ya di flag to flag karena dia berhenti tepat di depan garasinya Maverick Viñales, dan itu sangat dilarang di MotoGP. Akhirnya dia kena penalti. Terus kenapa si Marquez kok aman dari penalti? Pas masuk pit itu kan dia cepat banget gitu. Dan ya gue nggak tahu juga sih ini MotoGP formatnya gimana, aneh. Terus Miller juga sempat kena ya, Miller. Terus itu karena dia melebihi kecepatan yang harusnya 60 km per jam di masuk pit, tapi dia 70 km per jam, dan itu melampaui batas kecepatan di pit lane, dan itu dia kena long lap penalti juga sama kayak Fabio Quartararo. Dan itu membuat Miller tetap berusaha, dan di track ini juga dia bisa menang, dia bisa mencoba untuk kasarnya ya, bisa menyalip inilah si Quartararo di pos pertama. Dan di pos kedua masih Quartararo, dia berjuang mati-matian dengan kondisi track yang sudah mulai mengering, karena setelah beberapa lap setelah flag to flag itu cuma berapa lap aja, sekitar 7 atau 8 lap itu langsung kering, langsung panas lagi. Johann Zarco mulai ngejar lagi, Johann Zarco push motor, akhirnya dia bisa memperkecil gap dengan Quartararo. Dan kalau nggak salah dia nyalip Quartararo juga ya, kalau nggak salah, kalau di race Le Mans ini. Terus ada si Pecco yang kesulitan juga, bisa di pos ke-4 ya kalau nggak salah. Dia juga cukup oke lah kalau kata gua. Terus lanjut di seri Mugello, ini seri yang paling penuh duka datang dari pembalap Moto3, yakni Jason Dupasquier yang kecelakaan di sesi free practice ya, kualifikasi atau free practice ya kalau nggak salah tuh. Karena kecelakaan dia itu kelihatan high set, terus dari pembalap belakangnya tuh nggak bisa menghindar, terus akhirnya dia terkena motor dari pembalap yang ada di belakangnya, yang melibatkan 2 pembalap ya yang terjatuh, yang katanya mengenai lehernya juga, terus sama tulang belakangnya yang mungkin itu cukup bahaya lah kalau kata gue. Dan di sana juga
masih dipertanyakan kenapa Mugello race-nya tetap berjalan. Ini kalau versi gua menilik, lu bisa lihat dari tragedi MotoGP Catalunya 2016, kematian Luis Salom yang berada di sirkuit itu kan pas di free practice 2. Nah, itu dia terjatuh di di tikungan terakhir, di tikungan terakhir, sebelum tikungan terakhir, dan dia terjatuh. Dan di sana pihak Dorna sudah menghubungi pihak keluarga dari Luis Salom ini, dan pihak keluarga Luis Salom ini mengizinkan pihak Dorna untuk tetap menyelenggarakan MotoGP. Meskipun Dorna juga sudah meminta izin, ya diperbolehkan, akhirnya balapan tetap diadakan meskipun dalam suasana duka dari Luis Salom ini. Dan kenapa Jason Dupasquier ini balapannya tetap dijalankan? Ya karena dia meninggalnya bukan pasca balapan, sebelum balapan lah istilahnya, karena masih free practice, itu ya masih di luar jam balap lah. Dan kalau kata gue masih boleh-boleh aja, tapi di beberapa media banyak orang di grup-grup itu nanya kenapa race di Mugello kok tetap berjalan padahal kan lagi duka gitu. Kalau kata gue ya gak ada salahnya, karena masih free practice. Mungkin juga pihak Dorna sudah menghubungi pihak keluarga dari Jason Dupasquier ini untuk tetap melanjutkan balapan atau ditiadakan. Beda lagi kasusnya sama Marco Simoncelli, kan dia meninggal tepat di sirkuit Sepang. Nah, itu langsung red flag, dan itu langsung balapan diberhentikan dan menunggu kabar. Akhirnya si Marco Simoncelli dinyatakan meninggal sekitar pukul 4 sore atau 5 sore waktu Malaysia, dan itu sudah resmi balapan ditiadakan. Dan di sana juga si Pecco Bagnaia yang sempat memimpin juga terjatuh dengan alasan dia tidak fokus karena masih mengingat tragedi yang terjadi dialami oleh Jason Dupasquier di Mugello. Dia hampir memasuki tikungan di mana Jason itu jatuh, dia juga jatuh. Tapi kalau Jason dia sudah keluar tikungan tersebut, sedangkan si Pecco ini lagi mau memasukinya dan dia tergelincir karena ban depannya masih belum panas. Terus di sana juga ada Fabio Quartararo yang menjadi yang tercepat lah. Dan ya di sini nih di Mugello nih yang paling rame kalau kata gue ya. Ini banyak fans Marquez yang nyerang gue nih di statement gue yang waktu itu, karena si Marquez itu kan ngikutin si Maverick Vinales kan di kualifikasi pertama. Nah, ini juga ini hubungan Yamaha sama Vinales mulai dari sini nih kayaknya ya, kurang baiknya mulai dari sini. Nah, di situ tuh si Marquez tuh ngikutin. Nah, yang ngikutin tuh kayak nyari lap time gitu, dia slipstream gitu ya kan. Terus akhirnya dia mendapatkan waktu terbaik dan Vinales ngamuk-ngamuk, dan gue bikin statement fansnya Marquez tuh ngamuk-ngamuk ke gue, dan ntar gue bahas ke next video lah ya. Kita lanjut aja ke race-nya. Mugello dimenangkan oleh Fabio Quartararo, terus ada Johan Zarco sama Miguel Oliveira di pos ketiga. Terus langsung balapan lanjut ke Catalunya. Nah, balapan Catalunya ini tingkat kembalinya dari pembalap KTM yakni Miguel Oliveira ya. Setelah dia mendapatkan hasil positif di Mugello dengan podium 3 maksud gua, terus dia bisa memenangkan seri Catalunya di MotoGP Spanyol. Catalunya ini dia bisa menahan bannya dan bisa menunggu momen di mana Quartararo benar-benar kehabisan ban. Terus dia juga resleting baju balapnya ini kebuka gitu, dia kebuka resleting balapnya yang memicu kontroversi banyak sekali, sampai legenda balap MotoGP seperti Casey Stoner angkat bicara kalau seharusnya si Quartararo ini diberhentikan dulu, masuk pit, terus ngebetulin dulu ini resleting, atau kalau enggak itu bisa harusnya kena black flag, harusnya ya kata si Casey Stoner. Terus balapan tetap dimenangkan oleh si Oliveira, diikuti oleh Fabio Quartararo.
di Sang Sharing ya, comebacknya si Mark Marquez ya, gue gak heran kalau si di Sang Sharing ini bakalan menjadi tracknya Marquez, karena semua kan ke kiri, tikungan ke kiri. Ini salah satu motor sirkuit yang melawan arah jarum jam, karena tikungan ke kiri semua, ke kiri kan otomatis yang dia cedera kan di sini nih. Nah, di sini tuh dia cedera patah tulang. Jadi kalau dia lebih banyakkan ke kiri, otomatis kan mengurangi rasa sakit yang ada di tangan ininya, di tangan kanannya. Ya kalau ini nggak perlu dibahas banyak karena Marquez langsung ngacir ya setelah melihat bisa menyalip si Alex Espargaro. Langsung ke Asen seperti yang sudah ada di review MotoGP yang gue buat pertama kali, itu juga ada pertarungannya sengit juga antara Maverick Vinales dan Quartararo sama Pecco Bagnaia. Itu juga pertarungan cukup sengit, dan kalau kata gue Quartararo juga cukup layak untuk menang di sini karena dia memiliki feel yang jauh lebih baik. Meskipun Vinales juga memiliki feel yang bagus juga, tapi bukan berarti Vinales tuh nggak buruk. Cuma ya retaknya di situ aja sih dari Mugello mungkin kalau kata gue ya. Terus si Quartararo bisa menang dan dia mengunci poin dengan gap yang cukup jauh dengan Johan Zarco sekitar 34 poin, dan menutup musim paruh pertama dengan peringkat pertama sama seperti musim lalu. Dan gue rasa nggak begitu apa ya, nggak begitu wow lah kalau untuk Yamaha. Paling drop lagi lah musim ini. tapi bukan berarti gue ngedoain yang jelek-jelek ya soal Quartararo, tapi gue harapnya si Quartararo tetap tampil bagus di MotoGP 2021 ini bersama tim Yamaha. Oke, dan sekian dari video gue untuk review MotoGP versi gue pribadi, dan terserah kalau lu mau menambahkan silahkan di kolom komentar. Thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.